Oke, kita akan lanjut masuk ke sub menu pembelian. Di mana di sini menu pembelian itu juga dibuat berurutan mulai dari permintaan barang, kemudian ada proses tendering, kemudian proses membuat order ke supplier atau disebut juga dengan PO keluar, kemudian proses untuk penerimaan tagihan pembelian ada di sini. Kemudian ada juga di sini menu retur pembelian, kemudian proses penerimaan barang. Itu tersedia daftarnya di sini. Kemudian kita bisa lihat daftar utang untuk transaksi non PPN dan juga daftar utang untuk transaksi PPN. Untuk singkatnya, saya coba jelaskan mengenai pembelian atau tagihan pembelian. Oke, di sini kita buka daftar pembelian PPN. Datanya belum ada, kita akan membuat sebuah tagihan pembelian PPN. Kita pilih, kita dapat tagihan dari pemasok siapa. Contoh, pemasok baru pada tanggal 10 Oktober dengan termin kredit, misalnya kredit dengan jangka waktu 30 hari, maka akan jatuh tempo di 9 November tahun 2024. Dan transaksi ini dilakukan di cabang mana? Di cabang gudang atau cabang toko, kita jelaskan di sini. Kita bisa input nomor tagihan yang diberikan oleh supplier. Untuk nomor transaksi tagihan pembelian ini, di sini nomornya bisa auto atau bisa juga diinput manual. Apabila sudah diinput manual, maka untuk seterusnya semua transaksi bersifat manual diinput. Apabila mau auto, dibiarkan saja kosong, dan setiap kali ada transaksi dibiarkannya saja kosong, nanti akan langsung auto ke urut nomornya. Mata uang di sini kita bisa pilih transaksi pembelian PPN ini menggunakan mata uang apa transaksinya. Di sini disediakan default yaitu RMB, rupiah dan USD. Apabila ada kurang, misalnya mau ditambah mata uang euro karena biasanya ada transaksi pembelian menggunakan mata uang euro, kita bisa buat mata uang baru di sini. Atau kita bisa juga ke bagian menu keuangan. Kita masuk ke dalam sini menu keuangan. Kemudian di sini ada section menu mata uang. Nah, di sini kita buat daftar mata uang baru yaitu euro. Bisa di sini ada tombolnya atau seperti yang sudah saya jelaskan yaitu di sini. Ada juga di bagian atas buat mata uang. Setelah buat mata uang, tentunya kita harus membuat daftar kurs dari mata uang tersebut. Kita bisa buka daftar kurs hariannya, kemudian kita bisa buat baru kurs per tanggal 10 Oktober mata uang euro misalnya atau USD atau RMB, nilai tukarnya atau nilai kursnya berapa saat ini kita bisa input di sini. Oke, di sini kita coba membuat sebuah tagihan. Di sini saya pilih nama barangnya sabun. Ada 9.999 dengan total harga per kuantitinya itu adalah 10.000. Oke, maka total tagihan kita ada di 99 juta sekian. Kemudian kita scroll ke bawah, subtotal, ada diskon atau tidak kita bisa input di sini. Let's say kita mau info bahwa kita ada diskon 9.000 rupiah. Ada beban ongkos kirim bisa dimasukkan di sini, ada beban pembulatan bisa dimasukkan ke sini. Kemudian nanti akan dijumlahkan masuk ke dalam DPP. Kemudian DPP-nya ini akan dikalikan
PPN-nya berapa persen. Kita bisa setting di sini, bisa 10%, bisa 11% seperti peraturan atau regulasi saat ini, bisa juga 12% untuk regulasi ke depannya. Oke, setelah itu kita bisa masukkan apabila ada unsur pembulatan PPN sehingga angka di bagian bawahnya ini bulat. Oke, kemudian kita bisa masukkan beberapa keterangan di sini. Kemudian apabila ada biaya-biaya lainnya yang ingin didaftarkan atau dimasukkan, misalnya untuk transaksi pembelian ini selain daripada biaya barang, terdapat juga biaya materai yang ditagihkan oleh vendor ke pihak pengguna. Misalnya seperti ini, kalau kita lihat ketika kita menambahkan biaya lain-lain di sini, total di sini akan bertambah sejumlah 10.000. Kalau kita hilangkan di sini, nanti kita coba lihat di sini. Hanya nanti akan berubah. Seperti itu, kurang lebih. Kemudian untuk transaksi pembelian yang simpel ini, saya akan coba buat pembelian yang dibuat ini langsung kuantitinya dimasukkan ke dalam persediaan. Jadi di sini saya set ya. Kalau kita tidak mau transaksi pembelian ini itu tidak langsung menambahkan stok, melainkan stok itu akan bertambah melalui proses tambahan yaitu proses penerimaan, kita bisa set di sini menjadi tidak terlebih dahulu. Nanti baru kita lanjutkan proses dari pembelian dilanjutkan ke proses penerimaan stok. Untuk saat ini mempersingkat waktu, kita coba lakukan masuk stok, kita set iya. Kalau ada catatan internal kita bisa input di sini. Kalau transaksi pembelian ini masih bentuknya draft, kita bisa centang atau kita lepas centangnya di sini. Kemudian kita bisa klik simpan. Oke, setelah kita klik simpan, maka transaksi pembelian sudah terdaftar ke dalam sistem. Dengan demikian, di sistem ini akan terbentuk sebuah hutang. Kalau kita lihat di sini, ada hutang yang terbentuk. Sorry, kita buka hutang PPN di sini. Nah, kalau kita cocokkan di sini, hutangnya sesuai dengan transaksi yang saat ini terjadi. Oke, itulah fungsi dari daftar hutang. Di mana setelah terbentuknya daftar hutang, kita bisa melakukan proses pelunasan hutang. Kita tinggal klik di sini, nanti ada proses pelunasan hutangnya. Kita tinggal input berapa nilai utang yang kita bayarkan ke PT pemasok baru. Kita tinggal input, atau kalau mau bentuknya advance, kita bisa ke tab tambahan. Kita mau potong hutang menggunakan piutang atau potong hutang menggunakan uang muka, kita bisa lakukan semua di sini. Saat ini untuk contoh sederhananya saya langsung aja buat sebuah pelunasan utang menggunakan transfer dari rekening kas pada tanggal 10 Oktober juga, yang dimana sebenarnya nota tersebut jatuh tempo pada 9 November. Di sini ada informasi berapa yang belum dibayar dan berapa yang harus dibayar. Di sini kita coba langsung pembayaran full. Ketika kita melakukan proses pembayaran, maka hutang tersebut sudah lunas. Karena hutang tersebut sudah lunas, maka transaksi
pembelian tersebut sudah hilang dari menu daftar hutang. Dan juga kalau kita filter di daftar pembelian, kita pilih misalnya di sini kita filter data pembelian yang belum lunas, maka akan hilang di sini. Tapi ketika kita filter ke data pembelian yang sudah lunas, dia akan tampil di sini. Dan kalau bisa lihat di sini warna daripada baris pembelian ini warnanya berubah dari warna hitam menjadi warna hijau, tandanya sudah lunas. Kalau warnanya merah tandanya belum lunas dan juga sudah lewat jatuh tempo. Seperti itu. Ketika proses pembelian sudah berhasil dibuat, maka kita bisa masuk ke dalam menu persediaan. Kita bisa ngecek di sini persediaan atas barang yang setelah kita beli, apakah stoknya sudah masuk atau belum. Oke, seperti yang kita sudah definisikan tadi, di sini terdapat sebuah pembelian PPN dengan jumlah 999 piece. Oke. Kemudian untuk barang apa saja yang dibeli, kita bisa akses juga dari menu pembelian. Di sini ada menu barang pembelian. Di menu barang pembelian ini adalah list barang-barang yang sudah kita beli. Di sini kita lihat bahwa ada transaksi pembelian pada tanggal 9 Oktober untuk barang-barang berikut. Selain itu juga ada pembelian, satu transaksi pembelian pada tanggal 10 Oktober, yaitu barangnya barang sabun dengan kuantiti 9.999 piece. Nah, kalau kita cross check nanti dengan kuantiti dalam persediaan di sini, nanti akan tampil kuantitinya. Sabun dengan jumlah 3. Kenapa 3 di sini? Karena di sini kita sudah mendefinisikan di awal tadi kuantitinya itu ada berlapis ya. Berarti yang dimaksud di sini 3 ini adalah 3 kontainer, di mana 3 kontainer itu sama dengan 100 kardus atau sama dengan 400 lusin atau sama dengan 400 dikali 12 piece. Seperti itu.